Alhamdulillah yang di Al-Habib sudah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan penuh keberkahan dengan kedatangannya. Marhaban, ahlan wa sahlan bikum Habib. Mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sadar zaman masih di luar biasa memasuki ke Al-Batwai. Alhamdulillah untuk acara selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib, waktu dan tempat dipersilakan dengan penuh kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah taala untuk berkumpul berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati Maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang agung ini, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun keadaan semacam ini. Akan tetapi para pecinta, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibatasi, baik itu dengan masa maupun dengan tempat maupun dengan kondisi dan keadaan. Cinta tetap cinta, dan cinta tetap tempatnya ada di dalam hati dan sanubari setiap pecinta. Mudah-mudahan kecintaan ada di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan cinta kepada baginda yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iman kepada Allah, adalah iman. Dan cinta pada hakikatnya anugerah dari Allah Ta'ala. Gak semua orang diberikan anugerah semacam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang diberikan pun oleh Allah tidak sama, beragam. Ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih besar, ada yang sangat besar. Semua tergantung keadaan masing-masing. Alhamdulillah. Tetapi setiap orang yang beriman kepada Allah keimanan sejati, pasti di dalam hatinya ada benih cinta. Kita semuanya di sini gak bakal kita berkumpul kalau bukan karena dorongan cinta. Apalagi yang membuat kita berkumpul? Apakah kita dibayar? Kagak. Apakah kita dipaksa? Juga tidak. Apakah kita datang ke sini mau cari keuntungan materi? Tidak. Padahal kondisi sulit, di beberapa tempat tidak memungkinkan, tetapi kita masih berkumpul. Datang hujan gak menjadi penghalang kita. Apa yang mendorong? Cinta di dalam hati yang ada di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan benih cinta ini dijaga oleh Allah Ta'ala di dalam hati kita. Cinta yang ada di dalam hati kita yang mendorong kita untuk berkumpul. Dan juga ini anugerah. Gak semua orang diberikan anugerah semacam ini oleh Allah. Berapa banyak orang yang punya keinginan tapi terhalangi oleh kondisi. Berapa banyak orang yang punya keinginan tetapi kesehatannya gak mendukung. Berapa banyak orang yang dekat tapi gak sampai, gak terpikir di benaknya untuk berkumpul, untuk melampiaskan kecintaannya. Enggak sama sekali. Karena itu saya katakan ini anugerah, dan bersyukurlah
kita sekalian kepada Allah yang telah memberikan kita anugerah semacam ini, dan sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dan menjaga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benih cinta yang ada di dalam hati hendaknya kita pupuk, hendaknya kita sirami bagaikan benih pohon. Apabila kita urus, kita pupuk, pengairannya bagus, kita sirami, kita jaga dari hama, maka benih itu akan tumbuh. Makin lama makin besar, dan ketika dia besar dia akan berbunga. Setelah dia berbunga dia akan berbuah. Demikian halnya dengan cinta. Benih yang Allah tanamkan di dalam hati kita perlu kita pupuk, perlu kita sirami, dan perlu kita lindungi dari hama. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pupuk. Salawat serta salam kepada Rasulullah itu pupuk. Dan harus terus pengairan. Dengan apa? Mencari tahu tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Namun semakin kita mengenal, semakin kita jatuh cinta. Sebab memang manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sifat cenderung kepada keindahan. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sifat demikian, cenderung kepada keindahan. Mata kita akan senantiasa melihat sesuatu yang indah, yang bagus, ya. Kita kalau disuruh memilih untuk melihat, mohon maaf, tumpukan sampah atau bunga-bunga semacam ini, ya, maka sungguh mata tanpa disuruh akan memilih untuk melihat bunga-bunga yang semacam ini. Sebab memang kita diciptakan oleh Allah seperti itu, cenderung kepada keindahan. Kita lebih senang mendengar tentang kisah-kisah orang-orang baik dibanding orang-orang bejat. Naluri kita mendorong kita untuk itu, karena memang kita diciptakan oleh Allah demikian. Dan kita kalau mengkaji sosok Nabi Muhammad SAW, maka sungguh kita akan dapati dari awal hingga akhir yang ada pada diri beliau hanyalah keindahan, hanyalah keagungan, hanyalah ketampanan, hanyalah kemuliaan. Mau cari cacat nggak ada pada diri Rasulullah SAW. Silahkan cari kecacatan pada diri Rasulullah. Pintu terbuka. Siapa yang ingin mencari kecacatan silahkan. Tapi jujur, dia cari dari sumber yang benar. Telaah. Silahkan kalau emang tujuannya ingin mencari kecacatan, silahkan, pintu terbuka. Tapi ambil kabar. Bukan karena dorongan cinta kita ngomong begini, tapi atas dasar kajian, penelitian, ilmu. Setelah kita juga mengkaji, bukan karena hanya sekedar dorongan cinta, kita uji sosok Nabi Muhammad. Dan sungguh kita gak pernah dapetin cacat pada sosok yang mulia ini. Karena itu kita katakan, siapapun, mau muslim mau kafir, mau beriman mau gak beriman, kaji sosok Nabi Muhammad. Maka sungguh ketika kita jujur, kita gak bakal dapeti
cacat setitik pun pada sosok Nabi Muhammad SAW. Dan pasti orang-orang yang jujur, yang memiliki akal sehat, jujur, sekalipun dia tidak beriman, tetapi ketika dia mengkaji sosok Nabi Muhammad, dia akan tundukkan kepalanya kagum kepada sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang ada pada diri beliau hanyalah keindahan, yang ada pada diri beliau adalah kemuliaan, keagungan, kemuliaan, ketampanan, keindahan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau katakan, qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maghfurah. Allah ciptakan dalam bentuk yang paling bagus. Fiha jami'ul mahasini mahsurah. Pada sosok ini segala keindahan ada padanya, dan hanya keindahan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi yang lain Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu para saksi mata, para sahabat Rasulullah SAW yang menyaksikan dengan mata kepala mereka, mereka nyatakan terang-terangan, wa ajmalu minka lam tarabtu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khulilta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khulilta kama tasya'u. Engkau ya Muhammad, sungguh mataku belum pernah melihat sosok yang lebih agung dari dirimu, yang lebih tampan dari dirimu, yang lebih indah dari sosokmu. Dan sungguh wanita-wanita di muka bumi tidak akan pernah mampu melahirkan manusia yang lebih mulia dan lebih agung dari dirimu. Engkau diciptakan oleh Allah tanpa ada cacat sedikit pun, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan pesananmu ya Rasulullah. Bahkan orang-orang kafir yang hidup bersama Nabi Muhammad, kalau kita memuji orang yang kita cintai wajar, tetapi musuh memuji musuh itu yang luar biasa. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Kemuliaan sesungguhnya adalah yang diakui oleh musuh. Ketika orang-orang kafir mereka bermusyawarah, kebohongan apa, berita hoax apa yang bisa mereka sebar kepada halayak tentang sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika musyawarah, mereka kebingungan. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka sebar, berita hoax, berita bohong tentang sosok Muhammad. Mereka nggak tahu, nggak bisa. Ya, padahal kan matanya musuh begitu tajam melihat cacat, tapi mereka nyerah, sehingga mereka bermusyawarah mencari kata sepakat apa yang bisa kita sematkan kepada diri Rasulullah, kepada diri Muhammad SAW. Mereka bilang, udah kita katakan dia orang gila. Mau disebar berita hoax kalau ini sosok orang gila, jangan pedulikan orang gila. Tapi dibantah oleh mereka juga satu sama lain. Mereka bilang, kalau kita mau bilang Muhammad gila, kita yang diketawain orang. Kita diketawain orang. Ini sosok bukan orang gila. Kesadaran penuh, kecerdasan yang penuh, berbicaranya teratur, pakaiannya bersih. Bahkan kita nggak dapetin orang yang lebih bersih dari sosok Muhammad SAW. Gerak-geriknya orang yang sadar, bukan orang gila. Cari yang lain. Kita kalau ngomong Muhammad gila, kita ditertawakan orang. Orang yang bakal bilang ini gila, kita yang gila, bukan Muhammad. Mereka bingung, maka bilang tukang sihir dah. Kita bilang, dibantah. Mereka juga yang saling membantah satu sama lain. Mereka bilang, sihir. Sihir apa? Kita kenal tukang sihir beneran, tapi kita nggak dapetin sosok Muhammad seperti itu. Dia bukan orang yang berkomat kamit semacam tukang sihir. Ya, tidak. Kita tahu tukang sihir dan Muhammad jauh dari praktek tersebut. Mereka membantah, bilang dukun, apalagi dukun.
Muhammad tidak demikian. Kita tahu dukun dan komat kamitnya. Muhammad jauh dari itu. Apa yang dia ucapkan dari firman Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Kita mau bilang ini ucapan-ucapan yang datang dari setan, nggak mungkin. Ya. Kita manusia nggak mampu membawakan apa yang dibawa oleh Muhammad. Sedangkan kita ahli di dalam syair, di dalam bahasa. Mereka saling membantah, bingung. Apa yang bisa mereka nyatakan tentang Muhammad? Nggak bisa. Makanya mereka lebih memilih memerangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding mereka menciderai sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan, dengan berita palsu. Sebab mereka nggak dapati itu. Mereka nggak dapati itu. Satu pun tidak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa sosok Muhammad cacat. Sekalipun itu ucapan orang-orang kafir, tidak ada. Tidak ada. Satu pun orang kafir yang diriwayatkan menyatakan Muhammad itu sosoknya jelek, nggak ada. Nggak ada yang bilang begitu. Mereka mengakui ketampanannya, keharumannya, kebersihannya, akhlaknya, budi pekertinya. Mereka sendiri yang menyatakan bahwa sosok Muhammad adalah Al-Amin, yang terpercaya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekalian cari tahu tentang Rasulullah. Ambil kabar. Ketika kita mencari tahu tentang beliau, kita hanya akan dapati keindahan. Dan ketika kita dapati keindahan, naluri kita akan cenderung kepadanya. Pasti kita akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, benih cinta ini harus senantiasa dipupuk dalam hati kita dan disirami dengan salat ala Nabi Muhammad SAW. Perbanyak salawat serta salam dan cari tahu tentang kabar dan berita beliau. Kaji sosok Nabi Muhammad, maka ini akan tumbuh. Ini akan tumbuh. Tetapi juga selain salat ala Nabi SAW, selain juga mengkaji tentang sosok beliau, kita juga harus menjaga benih ini, benih cinta dari hama. Apa itu hama? Hama yang bisa merusak, ngeragotin pohon cinta yang tumbuh. Apa itu? Kemaksiatan kepada Allah. Jeli susu, teman yang membuat kita jauh dari Allah. Itu yang harus kita jauhi. Ini hamanya. Maksiat jauhin sejauh-jauhnya. Teman duduk yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, jauhin. Perkara-perkara yang dapat membuat kita lalai dari Allah dan Rasulnya, jauhin. Itu hama. Kalau kita nggak jauhin, maka kalah kita. Kecintaan kita bakal digeragotin habis. Sebagai contoh, orang yang sibuk dengan media sosial sampai kecanduan, ya, lihat, yang ada di benak pikirannya hanyalah berita, kabar yang ada di media sosial, apapun itu. Ya, siang malam begitu melek yang dibuka itu, tidur yang ditutup terakhir itu, 24 jam yang dia pegang itu. Rasulullah mana? Nggak terlintas di benaknya kecuali kalau hadir maulid, itu pun juga habis hadir maulid, habis. Begitu saja. Ini hama. Tanggalkan itu, jauhkan itu. Ini sebagai contoh. Demikian halnya juga kemaksiatan, jauhkan kemaksiatan sejauh-jauhnya. Itu hama yang akan menggeragoti pohon cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan ambil kabar, ketika pohon cinta tumbuh, terjaga dari hama, dia akan tumbuh dengan bagus. Ini pohon akan besar dan akan berbunga. Apa itu bunganya? Bunganya adalah peneladanan kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW. Itu bunganya. Setelah berbunga dengan peneladanan, apa buahnya? Ridhonya Allah, pengampunan Allah,
dan kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di surga nanti. Tubuhan al-iqtida thumma al-ihtida fal-istighfar hal fauq hal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang pecinta sejati. Amin. Yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segenap sanubari kita, jiwa dan raga kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah saat ini saat. Makanya saya bilang di awal, kondisi apapun kecintaan kita nggak bisa luntur. Ya, nggak harus kita bikin besar-besaran. Ya, nggak harus. Kita dengan keluarga kita, dengan lingkup kecil kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Kita duduk kaji, buka sejarah hidupnya Rasulullah, pelajari apa yang bisa kita ambil dari situ. Ya, apa yang bisa kita petik dengan diri kita sendiri. Kita duduk pegang tasbihnya kita, perbanyak salawat salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kehadiran kita insya Allah membawa keberkahan bagi kita sekalian. Nikmat dari Allah. Tahu nikmat yang besar yang Allah kasih bakal kita apa? Baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW. Itu beliau nikmat, rahmatul muhdah wa nikmatul musdah. Rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk kita, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah bakal kita sekalian. Tinggal kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Tadi kelihatannya Habib Jindan hadir di sini, ya. Iya, Masya Allah. Saya cuma sekedar pelengkap. Saya rasa apa yang beliau sampaikan lebih dari cukup. Ya, tapi mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita membawa keberkahan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, anugerah besarnya kepada guru-guru kita, para asatidzah kita, sehingga bisa senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, wa ya Judul Judi, wa Rahimul Masakin, wa Nadbatul Matin. Dan harapan kepada Allah tahu apa? Kelak di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Itu dalam suatu hadis yang sahih. Nabi SAW pernah, sebagaimana fi Sahih Bukhari, ketika sedang sholat Jumat, datang satu orang Arab Badui, melangkahi orang-orang hingga berdiri tepat di hadapan Rasulullah SAW. Saat itu Nabi sedang khutbah Jumat. Maka si Arab Badui ini motong khutbah dari Rasulullah, dan seraya mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Oleh Nabi Muhammad gak dijawab, lagi khutbah. Ketika gak dijawab, beberapa sahabat yang lain mengisyaratkan kepada orang ini untuk duduk mendengarkan khutbah. Dia duduk, dia dengarkan khutbah. Lepas sholat Jumat, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, aina sa'ilan as-sa'ah, mana yang barusan nanya kepadaku tentang hari kiamat? Maka saat itu si Arab Badui mengatakan, saya ya Rasulullah. Nabi bilang, tas'alu 'anis sa'ah, fa madza 'adata laha? Kau bertanya tentang hari kiamat, apa persiapannya? Ini bukan hari yang mudah, tetapi ini adalah hari yang menakutkan, hari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kau bertanya tentang datangnya hari kiamat, apa persiapanmu? Apa yang kau persiapkan? Maka orang ini menjawab, ya Rasulullah, ma'adatullah bi kathratis shalah wa la bi kathratis qiyam. Saya enggak punya persiapan untuk menyambut hari kiamat dengan salat banyak atau dengan puasa banyak, tidak. Ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Yang saya punya cuma satu, saya cinta kepada Allah dan saya cinta kepada Rasulullah. Nabi dengar gitu, beliau langsung seraya mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang kau cintai. Masya Allah. Bersama siapa?
Bersama siapa? Bersama Allah dan Rasulnya. Sayyidina Anas bin Malik beliau bilang, wallah ma farihna mundu aslamna kafarhatina innama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kami para sahabat tidak pernah merasa gembira dari sejak kami masuk Islam seperti kegembiraan kami tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, anta ma'man ahbabta, engkau bersama yang kamu cintai. Sebab kita tahu betul bahwa kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik bilang, fa ana uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arjullaha an yahsyurani yawmal qiyamati ma'ahu. Beliau katakan, dan aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar, dan aku berharap kepada Allah agar kelak membangkitkan aku di hari kiamat bersama mereka, bersama Nabi Muhammad, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama orang-orang yang diberikan anugerah, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan kita insyaallah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada para sahabat Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, cinta kepada nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Mudah-mudahan hari kiamat Allah bangkitkan kita bersama mereka. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Ya rabbal alamin wa ya ajadal ajwadin wa ya rahimul masakin wa ya dzal matin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نحبك ونحب حبيبك محمد حبك، وإن كنا صادقين فيما نقول فصدق محبوبك، وإن لم يكن كذلك فأرجو الله سبحانه وتعالى فأرجوك يا ربنا أن تجعل هذا الخيال حقيقة تلخيقنا بها بالصالحين بالصادقين بالمحبوبين يا رب العالمين ويا أجود الأجودين ويا رحم المساكين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang dan mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa keberkahan, membawa manfaat. Mohon maaf nggak bisa panjang lebar, kebetulan lagi kurang sehat memang. Tetapi insya Allah kehadiran di sini membawa keberkahan. Seperti saya katakan tadi, Habib Jindan udah kemari, udah sampaikan apa yang beliau sampaikan. Tinggal kita amalkan, kita jalankan. Saya cuma sekedar pelengkap, tetapi insya Allah membawa manfaat bagi kita sekalian. Dan Allah kasih keberkahan untuk para guru-guru kita bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.